Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat. Saudara-saudari yang terkasih, terasa indahnya sekali lagi telaga yang indah ini. Saya sudah kesekian kalinya di tempat ini. Indah sekali. Tetapi saya teringat pada pengalaman ketika saya SMP. Di kampung saya, bapak-bapak waktu itu sukanya berjudi. Ada beberapa pos ronda dipakai untuk berjudi. Bahkan rumah-rumah orang itu sampai nanti pagi. Bahkan pagi, siang lagi, malam lagi, pagi lagi. Nah, ini karena sudah terlalu atau kebangetan atau sudah too much, maka ibu-ibu di mana suaminya pada main kartu itu, judi, kemudian mulai seperti Satpol PP. Mereka kalau tahu suaminya main judi di satu rumah atau gardu ronda, ibu-ibu langsung datang dan dia duduk di tengah-tengah kalangan atau putaran di mana kartunya dia duduki, maka bubar semua. Maka menjadi lucu ketika kelompok ibu-ibu itu salah satu atau dua mulai muncul. Kalau ada bapak-bapak pada judi, kalangan judi, mereka langsung diberitahu, awas, polisi datang, Satpol PP datang. Dan mulai mereka dulu namanya bukan Satpol PP ya, sering disebut poluan. Nah, saya ingat, awas poluan datang. Maka bapak-bapak itu kemudian bubar semua bapak-bapak itu. Dan mereka kemudian mengemasi uangnya cepat-cepat pergi. Tentu saja ada keributan karena ada yang kalah, ada yang menang, belum puas main. Bahkan uangnya mungkin karena tergesa-gesa digaruk orang lain dan menjadi ribut. Maka ibu-ibu poluan tadi itu mengacak-acak semua. Di mana tanggung jawabmu sebagai orang tua, sebagai bapak? Karena kamu semua hanya judi, tidak mengurusi anak dan istri, rumah tangga. Saudara-saudari yang terkasih, Injil hari ini juga bicara tentang Yesus yang memporak-porandakan bait Allah. Jangan membuat bait Allah, rumah Bapakku ini, menjadi tempat penyamun, sarang penyamun, tempat menindas, tempat berjudi, tempat maksiat. Jangan sampai. Maka Yesus pun memporak-porandakan bait Allah. Konteks Injil hari ini adalah Yesus mulai masuk di bait Allah, mulai masuk di Yerusalem dan kota yang akan menyalibkan dia itu. Maka untuk masuk dalam penyaliban, dalam korban yang membebaskan manusia dari dosa-dosanya, Yesus harus menyucikan bait Allah itu, yang disimbolkan dengan perumpamaan pohon ara yang kering yang tidak ditemukan buahnya. Sekarang tentang porak-porandanya bait Allah, jangan dipakai untuk menjadi sarang penyamun. Saudara-saudari yang terkasih, kadang saya bertanya, kalau kita aktif di gereja, kemudian romonya juga mulai berbisnis, apakah itu sesuatu yang pantas di gereja? Apakah itu sesuatu yang pantas yang kita alami, dilakukan di paroki kita, atau mungkin di kelompok-kelompok kategorial kita atau lingkungan kita? Tetapi lain halnya kalau bisnis atau usaha itu untuk memakmurkan bersama. Saya teringat seorang romo, dia mendapatkan bantuan dari beberapa umat, donatur. Dia minta izin dari donatur-donatur itu untuk menggerakkan uang ini, yaitu dengan beternak sapi. Ada banyak sapi yang kemudian dipiara oleh umat di lingkungan A, lingkungan B, lingkungan C, mungkin bahkan sampai puluhan. Dan kemudian ada umat yang tidak punya pekerjaan, akhirnya dapat sambilan tambahan pekerjaan, yaitu memelihara sapi, kemudian dijual dengan sistem bagi hasil. Sementara kas pastoran juga, paroki juga tambah karena mendapatkan bagi hasil dari umat itu. Dan nanti bisa digulirkan lagi.
Bahkan ada romo yang kemudian menanam jati sebagai tabungan dari paroki itu. Ketika romo itu dipindah, dia menyerahkan semuanya kepada romo penggantinya. Ini tabungannya, pohon jati, hutan jati yang bisa dipanen ketika sudah dewasa, mungkin 20 tahun lagi. Kemudian juga ini sapi-sapi yang dipiara umat. Umat pun senang. Maka saya merasa bahwa ini menjadi sesuatu yang mengesankan. Karena gereja tidak hanya berbicara tentang liturgi, ekaristi, tentang doa, tentang APP, tentang kolekte, tentang dharma bakti, tetapi juga harus mengikuti semua dari kehidupan, aspek kehidupan manusia. Umatnya harus sungguh-sungguh terjamin dalam kehidupannya. Kalau tidak, komunitas-komunitas basis, gereja terkecil harus ikut bertanggung jawab. Alangkah malunya kita sebagai gereja kalau ada warga gereja tidak mempunyai toilet misalnya, harus BAB di di kali atau di comberan di mana. Alangkah kita malu kalau kita melihat anggota gereja tidak punya pekerjaan dan tidak bisa makan, bahkan dia sampai meminta-minta, mengemis, dan di situ tentu saja tanggung jawab dari kita semua. Maka saudara-saudari yang terkasih, antara menjadikan Bait Allah sebagai sarang penyamun dengan menjadikan gereja sebagai tempat yang mencoba menyentuh semua aspek kehidupan dari umatnya, saya rasa sesuatu hal yang berbeda. Kalau kita menjadikan tubuh kita, bait Allah kita, sebagai kumpulan penyamun yang hanya memikirkan, itu masalah motivasi ya, memikirkan, mencari untung, merampas hak orang lain, bahkan menindas di dalam gereja, tetapi dengan kata-kata yang suci-suci, yang muluk-muluk, tetapi intinya adalah supaya orang-orang memberikan barangnya untuk kepentingan kita, maka itulah yang namanya bait Allah menjadi sarang penyamun. Tetapi ketika kita mendapatkan sesuatu, dikembalikan kepada umat, disitulah bait Allah sungguh-sungguh menjadi bait gereja, bait umat Allah yang ingin mendapatkan keteduhan, perlindungan, dan juga Roh Kudus dalam kehidupannya. Salam Kamir, kehidupan selalu menjaga kita. Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat.